Begitu untuk perbedaan antara DJKI dengan LMKN. Nah, kemudian nomor 2 ini, perlu nggak kita mendaftarkan ke kedua lembaga ini, atau ketika kita mendaftarkan ke sini harus dia ke sini, atau kebalikannya, kalau kita mendaftarkan ke sini perlu nggak mendaftarkan ke sini juga. Itu ya terserah teman-teman. Ada juga yang berpikir, saya ingin lebih kuat aja. Tips and Tricks, sebuah channel one stop tutorial. Halo semuanya, di video kali ini saya akan melanjutkan video sebelumnya, yang mana video kali ini saya akan menjelaskan tentang apa perbedaan antara Dirjen Kekayaan Intelektual dengan LMKN atau Lembaga Manajemen Kolektif Nasional, dalam hal ini WAMI. Jadi satu, apa bedanya? Yang kedua, ketika kita sebagai pencipta lagu kemudian mendaftarkan hak cipta kita itu ke DJKI atau ke Dirjen Kekayaan Intelektual Kemenkumham Republik Indonesia, apakah perlu atau harus mendaftarkan juga ke LMKN, dalam hal ini WAMI? Atau kebalikannya, kalau kita sudah mendaftarkan hak cipta kita ke LMKN WAMI, apakah kita perlu atau harus mendaftarkan ke DJKI? Jadi pertanyaan dasarnya itu ada dua ya. Pertama, apa bedanya? Kedua, kita perlu nggak mendaftarkan ke kedua lembaga tersebut atau salah satu saja? Jadi saya akan menjelaskan dulu perbedaannya. Perbedaan antara DJKI dengan LMKN itu adalah, DJKI itu adalah Dirjen Kekayaan Intelektual, yang mana sebagai lembaga negara yang memang salah satu tugas utamanya adalah mengurus atau mencatatkan suatu karya cipta yang didaftarkan oleh penciptanya. Jadi ini pencipta nih, dia menciptakan suatu karya cipta, tentu nggak cuma lagu ya, ada buku, kemudian ada fotografi dan seterusnya. Kita sebutlah lagu karena kita sedang membahas lagu. Nah, ketika si pencipta ini membuat lagu, maka agar hak ciptanya itu secara hukum ataupun hitam di atas putih itu tercatat di negara, maka pencipta ini mendaftarlah ke DJKI. Selebihnya silakan tonton di video saya yang ini ya. Nah, kemudian nanti DJKI ini akan memberikan semacam surat bahwa karya cipta ini adalah hak ciptanya daripada si pencipta ini. Hanya sebatas itu, dia mencatatkan hak cipta suatu karya cipta seseorang. Tujuannya apa sih? Ya simpelnya, ketika ada orang lain, misalnya dia juga membuat suatu lagu, karena sama misalnya, terjadilah semacam sengketa tersebut, kemudian masuk ke pengadilan. Nah, salah satu bukti yang paling kuat ya salah satunya pencatatan ini. Walaupun secara undang-undang hak cipta itu akan muncul ketika memang suatu ide itu sudah diwujudkan dalam bentuk nyata, kemudian dideklarasikan kepada publik tentunya ya. Jadi hak cipta itu kan hak eksklusif pencipta ya. Nah, hak eksklusif pencipta ini akan muncul ketika karya cipta tersebut sudah diwujudkan dalam bentuk nyata, kemudian dideklarasikan ataupun diinformasikan kepada umum atau ke publik. Nah, pengumuman ini sebetulnya tanpa pencatatan ke DJKI pun sudah menjadi bukti kuat, namun agar lebih kuat lagi, kita mendaftarlah ke DJKI ini. Karena ibaratnya kalau masuk ke pengadilan, surat ini adalah surat resmi yang kemudian tinggal dicocokkan aja. Siapa yang paling dulu lagunya itu diumumkan ke publik, antara ini atau yang ini. Dan disitulah pembuktian lagu siapa yang benar ataupun yang asli, dan lagu siapa yang katakanlah plagiat. Kalau konteksnya itu yang disengketakan adalah plagiarisme ya. Itu pertama ya, DJKI itu seperti itu. Yang kedua, kalau LMKN ataupun Lembaga Manajemen Kolektif Nasional, dalam hal ini WAMI, karena kan di Indonesia itu ada dua ya. Ada LMKN untuk pemilik hak cipta, ada LMKN untuk pemilik hak terkait. Nah, WAMI ini masuknya ke pemilik hak cipta. Nah, di Indonesia pemilik hak cipta itu ada 3, yaitu WAMI, terus kemudian RAI, dan KCI. Nah, hak terkait nanti saya jelaskan di video berikutnya ya. Intinya, kalau LMKN ini adalah Lembaga Manajemen Kolektif Nasional, nah yang mana WAMI ini di sini ya, untuk mengelola terkait hak cipta performing right untuk pemilik hak cipta. Siapa pemilik hak cipta? Ya salah satunya itu pencipta. Nah, jadi ketika pencipta ini memiliki suatu karya, kemudian dia itu tidak mendaftarkan ke LMKN, maka dia nggak akan mendapatkan hak ekonomi. Sementara kalau dia mendaftarkan ke LMKN, maka dia akan mendapatkan hak ekonomi. Jadi selain dia akan mendapatkan hak moral, dia juga akan mendapatkan hak ekonomi. Hak cipta itu jenisnya ada 2, ada hak moral dan ada hak ekonomi. Saya juga sudah buat video sebelumnya, silakan tonton di video saya sebelumnya ya. Intinya, kalau pencipta ini tidak mendaftarkan ke LMKN,
maka dia nggak akan mendapatkan hak ekonomi. Tapi kalau dia mendaftarkan ke LMKN, baik itu ke WAMI atau ke RAI atau ke KCI, dia akan mendapatkan hak ekonomi, ataupun singkatnya dia akan mendapatkan uang atau royalti dari lagu yang diciptakan tersebut. Pertanyaannya, apakah saya sudah mendapatkan ketika saya sudah bergabung di WAMI? Alhamdulillah, saya sudah mendapatkan royalti ataupun manfaat ekonomi sebanyak 2 kali. Jadi memang sebetulnya ini nih yang dipermasalahkan beberapa pihak terkait seseorang mengcover kemudian lagunya viral sementara dia nggak izin, dan apalagi ketika sudah tidak izin, sementara ketika dia kena klaim copyright dari YouTube, dia malah menggunakan tombol dispute. Nanti saya akan buat video selanjutnya terkait komposisi suatu lagu yang memang di situ ada hak pencipta terkait hak ekonomi, dan mungkin bermanfaat juga buat pengcover. Jadi untuk pertanyaan pertama itu saya kira udah jelas ya apa bedanya antara DJKI dengan LMKN. Kalau DJKI itu adalah lembaga untuk mengurus atau mencatatkan hak cipta suatu karya cipta seseorang, sementara kalau LMKN dia adalah lembaga manajemen kolektif nasional yang memang tugasnya untuk mengambil royalti ke user. Siapa user itu? Bisa hotel, bisa bioskop, dan seterusnya yang memang biasanya menggunakan atau menyetel lagu. Nah, kemudian ketika mereka atau user ini menggunakan lagu, otomatis mereka harus membayar lisensi atau membayar izin ke LMKN. Dia membayarkan lisensi ataupun izin, karena kan sebelumnya dia izin nih untuk mendapatkan lisensi pemutaran lagu ke umum. Nah, maka setelah dia memutarkan, kemudian dia atau user ini membayar ke LMKN. Nah, LMKN ini baru mendistribusikan ke para pencipta yang tergabung di LMKN tersebut. Karena memang nggak akan mungkin user ini seperti mall, bioskop, dan seterusnya itu membayarkan satu-satu ke penciptanya. Nah, maka kemudian salah satu cara untuk bisa dikolektif secara massal atau secara nasional, maka LMKN ini muncul untuk mengambil royalti para pencipta yang tergabung di dalamnya. Jadi singkatnya begitu untuk perbedaan antara DJKI dengan LMKN. Nah, kemudian nomor 2 ini, perlu nggak kita mendaftarkan ke kedua lembaga ini, atau ketika kita mendaftarkan ke sini harus dia ke sini, atau kebalikannya, kalau kita mendaftarkan ke sini perlu nggak mendaftarkan ke sini juga? Itu ya terserah teman-teman. Ada juga yang berpikir, saya ingin lebih kuat aja hak ciptanya tercatat di negara, maka daftar juga ke sini. Nah, kalau ke sini intinya untuk mendapatkan manfaat ekonomi atau royalti ya. Jadi nomor 2 ini terserah ke masing-masing aja. Kalau nggak mau mendapatkan manfaat ekonomi atau royalti, ya udah nggak usah daftar ke sini. Cukup aja daftar ke sini. Jadi cuma tercatat bahwa lagu ini adalah milik kita, hanya sebatas hak moral saja. Nah, tapi kalau kita ingin mendapatkan manfaat ekonomi atau royalti, maka kita mendaftarlah ke LMKN. Nah, tiap-tiap genre itu LMKN-nya berbeda tentunya ya. Kalau pop itu ke WAMI. Nanti saya akan jelaskan terkait LMKN di video terpisah. Itu dulu ya video kali ini. Buat yang baru mampir, silahkan untuk dengarkan lagu-lagu saya dan juga subscribe channel ini. Terima kasih.